Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan sampai detik ini, dan juga nikmat orang-orang yang menyayangi kita dengan tulus ikhlas, karena keberadaan mereka akan memperkuat jiwa dan raga kita. Siapa orang-orang yang tulus ikhlas menyayangi kita tanpa minta balas jasa? Dua. Satu, orang tua. Dua adalah guru. Maka jika kita masih diperkenankan untuk memiliki orang tua sampai detik ini, alangkah indahnya jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat terbesar dalam hidup kita, yaitu orang tua yang saleh-salehah dan guru yang saleh-salehah. Suatu hari ada seorang anak yang tinggal di salah satu daerah di Indonesia. Rumahnya rumah panggung terbuat dari papan. Kemudian sang anak bergegas ingin masuk ke dalam, ingin pergi sekolah karena ia ada ujian. Kemudian dia menggunakan baju putih, celana hitam. Baju dimasukkan dengan gesper yang mengikat pinggang. Maka berjalanlah sang anak. Dengan bergegas ia keluar. Kemudian sang ibu pun mengikutinya dari belakang seraya membawa sebuah makanan. Sang ibu dua rentang membawa makanan dan memakai baju daster. Kemudian sang ibu teriak, memanggil nama anak-anakku, makan dulu Maki. Begitulah logat orang Makassar. Makan dulu Maki. Enggak lama, sudah terlambat, saya mau ujian. Bergegaslah sang anak, lari dengan membawa tasnya. Kemudian dia meninggalkan wanita yang melahirkannya. Kemudian sang ibu pun kecewa dan mengatakan, "Bandel Maki, kenapa kamu bandel banget nak? Lapar Maki, nanti ada sini orang Makassar." Dan yang ada di sini ada. Karena Ustaz pernah ke Makassar. "Bandel Maki, bandel kamu. Nanti kelaparan Maki, nanti kamu kelaparan." Begitulah ujar sang ibu. Kemudian sang ibu dengan rasa kecewanya membawa piring itu kembali. Kemudian sesampainya sang anak di sekolah, kemudian sang guru pun mengatakan, "Wahai anak-anak guru sekalian, hari ini adalah ujian. Ujiannya mudah karena ujiannya hanya ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya pun mudah, silakan nanti kalian menjawab masing-masing." Kemudian wajah sumringah, wajah bahagia keluar daripada murid karena ia akan mendapatkan ujian yang mudah dan jumlah soal hanya 2. Kemudian keluarlah soal yang pertama. Ketika guru menyalakan fokus, maka nampaklah sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah, kesalahan apa
yang kamu lakukan hari ini kepada ibu. Kemudian sontak sang anak laki-laki tadi mengingat ibunya yang memanggil namanya untuk memberikan makan. Kemudian ia pun mengelak, kabur pergi meninggalkan orang tuanya yang sudah masak, namun tidak dimakan dan tidak dihargai sekali. Kemudian sang anak pun mulai menulis kesalahan dengan ibunya pada hari itu. Dan ia pun langsung keluar dari kelas. Berlari ia ke rumahnya ingin memohon dan meminta maaf kepada ibunya karena telah mengecewakan ibundanya. Kemudian belum sampai rumah, terlihatlah sebuah mobil putih bertuliskan merah berbunyi, dan mobil itu pun berdiam di hadapan rumah sang ibu. Kemudian berkibarlah bendera kuning di tiang-tiang rumah. Maka jatuhlah tas seorang anak tadi sambil meratap kosong. Kemudian dia bergegas lari sekencang-kencangnya dan mengatakan, "Ma." Kemudian dia naik ke rumahnya, dan ternyata ketika ibunya memanggil dirinya di waktu pagi hari untuk memberikan makan, dan ibunya hendak ke rumah, ternyata ibunya pun tersandung dan terjatuh. Hingga akhirnya sang ibu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah sudah. Dunia ini sudah tidak nikmat jika orang yang kita cintai sudah tidak ada di hadapan kita. Walaupun kamu memiliki harta berlimpah, teman yang banyak, tapi kalau tidak ada orang tua, hati itu hampa. Begitu sebaliknya, jika kalian tidak memiliki apa-apa, cukup dengan melihat orang tua sehat, maka hati pun akan bahagia. Begitupun sebaliknya, jika kalian memiliki semua harta dunia ini, tapi orang tua terbujur kaku dengan kain putih tak bergerak, apalah manfaat dunia dan seisinya. Itulah ayah kita dan itulah ibu kita. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, warhamna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu anak-anakku yang masih punya orang tua, pegang baik-baik dan buktikan kalau kalian adalah anak yang bisa membahagiakan mereka. Jangan menjadi anak yang menyusahkan. Cukup ketika kita masih kecil sudah menyusahkan. Keluar dari perut sang ibu menangis. Kerjaannya dua, yaitu makan, buang air besar. Makan, buang air besar. Begitulah anak kecil. Begitulah Ubaid. Makan, buang air kecil, buang air besar. Begitulah kita sudah merepotkan orang tua bertahun-tahun, dari mulai tidak bisa berjalan sampai bisa berjalan, dari mulai tidak kenal dunia dan isinya sampai kenal dunia dan isinya. Tak jarang tangan orang tua harus mengambil kotoran sang anak untuk dibersihkan dari tempat buang air kecil dan buang air besar. Tak jarang ketika sedang makan sang ayah dan sang ibu, kemudian anak pun menangis, maka hilanglah rasa laparnya. Ketika orang tua sedang tertidur lelap, kemudian sang anak menangis, maka hilanglah rasa lelah itu dan rasa kantuk itu. Rasa kantuk, lapar, semua dilawan hanya untuk menyayangi
yang namanya seorang anak. Ketika anak besar, dia lupa dia pernah kecil, dia lupa dia pernah merepotkan orang tuanya. Bahkan tak jarang ketika orang tua menggendong sang anak, sang bayi, tangannya pun merasa panas karena ternyata ada air kencing yang keluar dari sang bayi. Siapa bayi itu? Itulah kita yang telah merepotkan orang tua dari kecil sampai sekarang. Sekarang pun demikian, kita masih merepotkan orang tua. Apa contohnya? Contohnya adalah mereka-mereka yang berhenti ketika orang tuanya mengatakan, "Nak, kenapa engkau berhenti? Kenapa engkau berhenti dari sekolahmu di sana? Engkau baik di sana, Nak." Kemudian sang anak hanya memikirkan ego, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kemauannya sendiri, tak pernah memikirkan kemauan orang tua. Sampai akhirnya orang tua pun kecewa, dan itu adalah kekecewaan ribuan kali yang pernah dibuat anak kepada orang tua. Maka Umi mengatakan dalam sebuah kesempatan ketika membaca Al-Quran tentang sebuah ayat yang mengatakan, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Wala taqul lahuma uff, jangan pernah mengatakan karena cukup dengan kalimat di hadapan orang tua. Cukup dengan kalimat itu menjadikan anak durhaka, karena orang tua tidak pernah mengeluh ketika anaknya bandel, ketika anaknya malas. Dia pernah mengeluh ketika anaknya sakit di masa kecil. Dan mungkin kalian belum tahu kisah bagaimana kalian dilahirkan dan kisah bagaimana kalian ketika sakit di usia kecil. Maka mintalah, datang ke orang tua, datang ke ibu, datang ke bapak, "Ayah, Ma, dulu aku ini pernah sakit apa? Dulu aku ini bagaimana kisah kecilnya?" Semua kepedihan itu dirasakan oleh sang ayah dan sang ibu. Maka ingat hari ini, ingat wajah ayah, hari ini ingat wajah ibu. Sebelum besok Allah takdirkan untuk pindah ke alam yang lain, ingat, sebelum besok Allah pindahkan ke alam yang lain, terbujur kaku, maka bukan hanya sebuah tangisan yang harus disesali, tapi harus kuat dan harus meneruskan estafet perjuangan sang ayah dan sang ibu. Karena pada hakikatnya suatu hari orang tua akan pergi, suatu hari, cepat atau lambat, sekarang atau besok, orang tua akan pergi. Dan itu pasti, dan itu akan terjadi. Dan tidak mungkin orang tua hidup selama-lama. Tidak mungkin. Pasti dia akan pergi. Apatah lagi orang tua kita sudah mulai memutih rambutnya, memutih jenggotnya, kemudian sudah mulai tidak pernah memikirkan dirinya. Kalau sudah jadi orang tua, baju yang dipikirkan adalah bagaimana membeli baju untuk sang. Yang dipikirkan bukan lagi perutnya, makanan apa yang diberikan untuk sang. Bahkan tak jarang ketika seorang ibu ditawari oleh seorang anak, "Bu, makanlah ini." Kemudian sang ibu mengatakan, "Makanlah nak, ibumu sudah kenyang." Fa'lam, ketahuilah, justru ibumu dalam kondisi apa. Begitulah orang tua, mumpung masih ada
buktikan kalau kalian adalah anak yang berbakti. Buktikan. Karena kalau tidak, penyesalan tidak datang 2 kali. Penyesalan datang 1 kali, dan ketika penyesalan datang tidak bisa terobati. Yang membahayakan adalah ketika orang tua lagi marah pada kamu, kemudian ternyata orang tua meninggal dunia, maka ketahuilah kamu termasuk anak yang durhaka. Ustaz, orang tua saya sudah tiada Ustaz. Saya tak tahu saya ini dapat ridhonya atau tidak. Saya tak tahu itu Ustaz. Apakah saya akan masuk surga atau tidak? Jawabannya mudah. Bagaimana hubungan kamu terakhir dengan orang tuamu? Ketika hubungan terakhirmu dengan orang tuamu baik, indah, tidak ada marah, maka ketahuilah orang tuamu insya Allah ridho denganmu. Tapi ketika sebelum meninggal bapakmu bahkan ibumu marah-marah kepadamu, maka ketahuilah bapak dan ibumu mungkin keridhoannya berkurang karena ia sedang menaruh kesal kepada diri. Maka ketika ada seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya telah membawa ibu saya dari Yaman ke kota Madinah, ke Makkah Al-Mukarramah untuk pergi haji. Saya gendong ibu saya ya Rasulullah, perjalanan panjang berhari-hari. Saya putarkan beliau tawaf, saya sa'ikan beliau antara Safa dan Marwah. Kemudian saya bawa beliau untuk bermalam di Mina dan menuju Musdalifah serta wukuf di Arafah. Kemudian pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah saya sudah berbakti? Kemudian Rasulullah SAW, bahkan dirimu tidak bisa membalas 1 jeritan dalam proses kelahiran. Bayangkan, jadi kalau kamu bawa gendong ibumu tua renta dari Jonggol sampai ke Makkah, jalan kaki, bolak-balik, jangankan balas jasa, 1 teriakan dari sang ibu saat melahirkanmu pun tidak mungkin berbalas. Kalau yang hebat begitu saja tidak mampu membalas jasa orang tua, bagaimana kita mau membalas jasa orang tua dengan berhenti dari pondok? Bagaimana kita mau balas jasa orang tua dengan menyedihkan hati mereka untuk memenuhi hasrat pribadi kita? Maka itu pun akan menyakitkan hati orang. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam sebuah buku notebook yang biasa diberikan oleh pondok pesantren kepada mereka yang akan lulus, ada namanya buku agenda, buku kenang-kenangan, buku angkatan. Itu adalah isi dengan foto-foto selama di pesantren dan juga dengan bagian-bagian dengan cerita-cerita di dalamnya. Maka ketika Ustadz berada menjadi seorang santri, ada foto di sana, ada nama dan biodata singkat di sana. Kemudian juga tercantum di dalamnya adalah sebuah cita-cita. Maka santri itu pun mengatakan, masing-masing menuliskan cita-citanya dengan cita-cita yang berbeda. Saya ingin menjadi profesor, saya ingin menjadi astronot, saya ingin menjadi A, saya ingin menjadi B, saya ingin menjadi nasyid, dan seterusnya dan seterusnya. Namun seorang santri pun menulis di dalam sebuah agendanya, kalimatnya adalah, saya ingin membantu kedua orang tua saya di dunia dan di akhirat. Itulah santri, itulah yang saat ini duduk di hadapan kalian, dan itulah cita-cita Ustaz terbesar di dalam dunia ini. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalian sudah besar,
bukan anak kecil lagi, bukan anak baru kemarin sore, sudah besar, kelas 1, apalagi kelas 3 ke atas. Berpikirlah matang-matang sebelum idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tak peduli di mana kita berada, tak peduli kita sedang memakai baju atau tidak, tak peduli dalam keadaan apa, dan ajal bisa menjemput siapapun di dalam keadaan apapun. Maka tak jarang seorang ayah yang pergi dengan baju yang rapi untuk kerja mencari nafkah, ternyata pulang tinggallah motornya tanpa nama. Bahkan tak jarang ketika seorang ayah ditinggal pergi oleh anaknya. Ayah, ayo kita jalan-jalan ke puncak. Sang ayah pun mengatakan, dah, pergilah nak. Kemudian ketika anak-anaknya pergi untuk main senang-senang, maka datanglah telepon dari pembantu dan mengatakan, Tuan, tolong pulang, ayahmu jatuh di dalam kamar mandi. Akhirnya pun ketika sang anak sampai pulang ke rumah, sang anak pulang ke rumah, maka sang ayah telah terbujur. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, bagi kalian yang memang punya cita-cita besar untuk membanggakan orang tua, Ustaz, ayah saya orang bodoh, ibu saya orang bodoh, maka jangan jadi kalian seperti mereka. Mereka kurang pintar, bukan salah mereka. Mereka tidak sekolah, bukan salah mereka. Mereka tidak sekolah, mereka memutus, bahkan mereka memutus sekolah mereka. Mereka memutus sekolah mereka karena mereka sibuk mengurusi anak yang sudah lahir. Dan itulah ketika ada orang tua kita yang lemah di dalam ilmunya, ketahuilah bukan kesalahan mereka, tapi mereka harus memutus sekolahnya, harus memutus ilmunya, karena memang mereka harus membesarkan kalian, dan itu sampai saat ini. Begitulah nasihat Abi Rizal kepada keluarganya dan anak cucu keturunan. Jangan pernah salahkan orang tua dalam keadaan apapun. Yang salah bukan orang tua, yang salah adalah anak. Maka anak harus tahu diri, jangan pernah menuntut, menyalahkan orang tua. Karena walaupun engkau balas dengan mengangkat orang tua sampai ke Mekah pun tidak akan bisa membalas keridhaan dan juga jasa daripada orang tua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah masih ada orang. Kadang kita malu dengan orang tua kita, dengan teman-teman. Tuh, ibumu datang, kamu merasa malu dengan bapak dan ibumu. Bapak dan ibuku orang biasa, bapak dan ibuku malu-maluin, bapak dan ibuku orang gak paham. Cacilah sepuas hatimu sebelum dia terbujur menjadi. Betapa besar dosa orang seperti itu, yang malu dengan kondisi orang tua. Ketika ada seorang ibu buta berjualan di sebuah sekolah, kemudian sang anak pun malu. Ketika ibunya datang menjemput untuk kembali ke rumah, sang anak pun diejek oleh teman-temannya. Oh, sang anak yang ibunya satu mata. Oh,
sang anak yang ibunya buta. Dia malu dengan kondisi ibunya. Singkat cerita, dia pun mengatakan, ibu, tak perlu lagi ibu ke sekolahku, aku malu dengan mata ibunya. Singkat cerita, sang anak pun sukses dalam hidupnya. Dia meninggalkan ibunya dan ia tinggal di sebuah negara yang maju. Maka ibunya pun rindu dan mencari anaknya. Sehingga ketika sang ibu sampai di rumah sang anak, kemudian yang membukakan pintu adalah istri dari sang anak. Kemudian sang istri dari sang anak pun mengatakan, ibu mau cari siapa? Kemudian sang ibu pun mengatakan, saya mau cari anakku fulan. Maka disebutkanlah namanya. Kemudian ketika anaknya keluar rumah, dia tahu itu ibunya, tapi dia malu dengan istrinya dan mengatakan, ibu, saya bukan anakmu, mungkin salah alamat. Maka ibu pun didorong keluar, jatuh tersungkur, kemudian ditutup pintunya dengan keras, dan ia pun mengatakan kepada sang istri, itu bukan ibuku. Singkat cerita, ibunya pun meninggal dunia. Setahun kemudian ia pun rindu dengan kampung halamannya. Maka pergilah ia ke kampung halamannya. Ketika sampai di kampung halamannya, ia pun baru tahu ternyata ibunya telah tiada. Ia pun tidak begitu sedih, karena memang ia malu dengan keadaan ibunya yang bermata satu. Kemudian ia pun dipanggil oleh tetangga sang ibu. Wahai fulan, kemarilah. Ibumu sebelum meninggal menitipkan ini di bawah kasurnya, dan ini harus saya kasih kepadamu. Saya pun tak tahu apa isi surat ini. Kemudian ketika diambil surat tersebut, dibaca oleh sang anak, dari ibumu tercinta mata satu kepada anakmu tercinta Fulan bin Fulan. Maka sang ibu pun menceritakan keadaan dia waktu masih kecil. Diceritakan ketika mulai lahir, ketika menangis, sampai akhirnya sang ibu menceritakan ia dalam keadaan sakit dan tertabrak kecelakaan sehingga mata sang anak harus hilang. Sampai akhirnya sang ibu pun mengatakan di dalam surat itu, ketahuilah wahai anakku, mata yang engkau pakai adalah mata dari mata yang engkau pakai wahai anakku adalah mata yang aku kasih kepada dirimu. Sehingga keluarlah air mata dan ia merasa sungguh sangat durhaka, karena ternyata mata yang dipakai adalah mata ibunya, dan ternyata mata ibunya hilang bukan karena kecelakaan, tapi karena untuk diberikan kepada sang anak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Orang tua kami ya Allah adalah orang kampung ya Allah yang tidak mengerti dan tidak mengenalmu dengan baik, yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik ya Allah. Kami tahu kekurangan orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, janganlah Engkau siksa mereka dengan kelalaian mereka karena ketidakpunyaan mereka akan ilmu agama. Ya Allah, kami adalah sebagai pelindung dari orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah memberikan ibu yang sangat cinta kepada kami, dan ayah yang peduli dengan kami. Ya Allah, janganlah Engkau azab mereka ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah,
yang telah menuntun kami kecil untuk berjalan, yang telah dengan sabar menemani kami saat kami TK berada di sekolah, yang tak jarang ya Allah kami merepotkan mereka semua ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sayangilah orang tua kami, janganlah Engkau azab mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan orang tua yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Saat ini ya Allah tubuhnya semakin tua ya Arhamar Rahimin, fisiknya semakin lemah ya Allah, wajahnya semakin mengkerut ya Allah, dan juga ubannya pun mulai banyak ya Arhamar Rahimin. Beliau sakit-sakitan ya Allah, beliau susah ya Arhamar Rahimin, maka permudahlah urusan beliau ya Allah. Angkatlah derajat beliau ya Allah, beliau telah capek ya Allah. Beliau bukan hanya memiliki anak 1, 2, beliau memiliki anak lebih daripada itu ya Allah. Beban hidupnya sudah lelah di dunia ini ya Allah. Jangan Kau lelahkan ia di akhirat, jangan Kau lelahkan ia di alam kubur, jangan Kau lelahkan ia di alam kubur, jangan Kau lelahkan ya Arhamar Rahimin, jangan Kau azab ya Allah orang tua kami ya Jalal wal Ikram, ya Akramal Akramin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin. Kami cinta dengan ayah kami yang telah membesarkan kami ya Allah. Kami cinta walaupun mereka kadang sering marah kepada kami ya Allah, tapi mereka tetap adalah orang tua kami ya Jalal wal Ikram, yang tanpa batas memberikan nafkah kepada kami dari kami kecil, dari kami bersalin ya Allah, biaya rumah sakit, dari kami sakit biaya obatnya, dari kami jajan ya Allah, dan mereka siap untuk menahan laparnya hanya untuk kami anaknya ya Allah. Kami bersaksi bahwa orang tua kami adalah orang yang melaksanakan salat ya Allah. Orang tua kami adalah orang yang membaik terhadap keluarganya Allah. Ibu kami ya Arhamar Rahimin adalah perempuan yang paling hebat yang pernah kami temukan ya Allah. Kami bersyukur dengan ibu kami dan bapak kami yang tidak pernah malu dengan keadaan kami, tapi kami selalu malu dengan keadaan orang tua kami ya Allah. Kami malu dengan keadaan orang tua kami, tapi orang tua kami tidak pernah malu dengan keadaan kami ya Allah. Kepadamu kami mohon dan meminta ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon dan minta ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon dan minta ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah usia orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Panjangkanlah usia orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Panjangkanlah usia orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Berikanlah keberkahan usia kepada mereka ya Allah. Benarkanlah amal ibadah mereka ya Arhamar Rahimin. Kalaupun Kau harus memanggilnya ya Allah di tahun 2022 ini ya Allah, maka panggillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dan kami menyaksikan kematian mereka ya Allah. Jangan Kau panggil mereka ya Allah sedangkan kami tidak menyaksikan jasadnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami ingin menjadi anak yang saleh dan salehah ya Allah, ingin memberikan harta terbaik kepada orang tua dan juga pengorbanan terbaik kepada orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka berkorban puluhan tahun untuk kehidupan kami ya Allah. Tapi kadang kami melawan dan membantah ya Allah, mengangkat suaranya ya Allah, mengangkat suara di hadapannya ya Allah, menyakiti hatinya ya Allah. Maka ya Arhamar Rahimin, jadikanlah itu semua ampunan dosa bagi orang tua kami ya Allah, dan maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Allahumma rzuqna birra walidina, Allahumma rzuqna birra walidina, Allahumma rzuqna birra walidina. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, di dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah. Apabila orang tua kami telah meninggal, maka ya Allah luaskanlah kuburannya, lapangkanlah kuburannya, jadikanlah kuburannya taman daripada taman-taman surga. Dan apabila orang tua kami masih hidup bersama kami ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa membersamainya, berbakti kepada dirinya, dan memberikan mahkota di dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin.
Allah, kami punya niat baik untuk berbakti kepada ibu kami. Jadikanlah kami anak-anak yang sabar, anak-anak yang pemaaf, anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tua kami, ya Allah, di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillah. Siapa yang siap orang tuanya meninggal tahun ini? Siapa yang siap orang tuanya pergi tahun ini? Tahun depan? 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? 50 tahun lagi? Siapnya kamu? Harus siap. Ketika orang tua meninggal, dan pasti akan meninggal, maka nasihat Ustadz untuk anak laki-laki pertama adalah kuatkan hati, dan untuk anak perempuan kuatkan hati dan kurangi air mata, karena itulah musibah terbesar dalam kehidupan seorang anak, meninggalnya orang tua. Untuk laki-laki, maka pelajarilah bagaimana untuk mengurus jenazah. Bagi perempuan, pelajarilah bagaimana mengurus jenazah. Dan bagi laki-laki, turunlah ke liang lahat. Kemudian peganglah, rasakanlah detik-detik terakhir pertemuan kalian dengan orang tua kalian. Bayangkan, kamu turun ke dalam makom, kemudian yang kau ambil jasadnya adalah jasad orang tua kalian. Maka dibuka wajahnya, dibuka wajah lelah itu, kemudian kalian hadapkan ke dalam sebuah tanah, dan itulah detik-detik terakhir kalian melihat wajah orang tua kalian. Oleh karena itu, siapa yang mau berbakti sama orang tuanya, siapa yang mau berjuang untuk orang tuanya, maka semua itu harus dibarengi dengan kesuksesan, keyakinan, kesabaran. Siapa yang mau mengecewakan orang tuanya? Tidak ada. Siapa yang mau memberangkatkan orang tuanya ke pasar? Tidak. Siapa yang masih malas kalau disuruh orang tuanya? Angkat tangan. Ayo, tangan. Nah, 1, 2, masih malas. Siapa yang masih sering mengangkat suaranya di depan orang tuanya? Nah, besok kalau orang tuanya datang, minta maaf. Minta maaf, cium tangannya, cium kening.
Siapa yang tidak pernah mencium kening orang tuanya? Nah, banyak. Coba perempuan, siapa yang nggak pernah mencium kening orang tuanya? Ini semua pernah cium kening orang tuanya? Ada tuh satu yang nggak pernah. Yang di depan banyak. Yang tidak pernah mencium kening orang tuanya, maka ciumlah. Ustadz nggak biasa, biasakan agar orang tua merasakan kasih sayang dari kalian. Siapa yang masih sering marah dengan orang tuanya? Nah, banyak. Ikhwan pun, mana siapa yang masih sering marah? Siapa yang malu dengan orang tuanya? Ada. Yang pernah malu dengan orang tua karena orang tua tidak pernah malu dengan keadaan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki jam 8:30 dan akhirnya pada malam hari ini kita tidak melanjutkan kajian karena kita baru saja bermuhasabah untuk mendoakan orang tua agar mereka bisa masuk ke dalam surga Allah, agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijadikan anak-anak yang berbakti dan anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tua di dunia ini. Andaikan ada seorang anak sakit, kemudian dia harus sehat dengan syarat diganti jantungnya, maka orang tua akan siap untuk mati demi anak. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan pernah berhenti menghafal Quran, belajar menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua. Bukan orang yang sukses tapi mengecilkan orang tua. Bukan orang yang berilmu tapi merendahkan orang. Tidak. Semakin dia berilmu, semakin dia merendah di hadapan orang tua. Siap untuk berbakti kepada orang tua? Siap. Berjanji untuk berusaha menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua? Siap. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Anakku sekalian, gimana caranya untuk mengangkat derajat orang tua? Bisakah Ustadz kalau orang tua masih hidup kita angkat derajatnya? Bisa. Pertama, anaknya harus menyelesaikan sekolah. Kemudian memberikan surat undangan kelulusan dan memberikan sebuah penghormatan tertinggi kepada orang. Cara yang kedua untuk mengangkat derajat orang tua, bersedekah setiap hari atas nama orang tua, walaupun Rp1.000. Kemudian cara yang ketiga adalah membaca Al-Quran atas nama orang tua. Ya Allah, saya membaca Quran ini, pahalanya untuk saya, kedua orang tua saya. Hafalkan Quran. Disitulah pahalanya masuk ke dalam rekening orang tua. Maka itu cara untuk mengangkat derajat orang tua di dunia ini. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.